Oke, 7 materinya sederhana. Ya, input output. Ya, pasti semua sudah tahu yang mana namanya input, yang mana namanya output. Ada yang masih bingung? Jujur aja, jujur aja. In masuk gitu ya. Out keluar. Itu aja. Ya, put tuh taruh. Taruh di dalam, taruh di luar. Put. Tapi nggak disambung ya, ada artinya. Ya, kalau input keyboard, mouse, touchscreen, macam-macam. Sensor, input. Ya. Terus kalau output LCD, speaker, printer, macam-macam. Ya. Nah, ini satu benda bisa jadi dua input output. Masuk keduanya. LCD yang ada touchscreen-nya dia juga input, dia juga output. Ya, jadi bukan berarti input output ini dua perangkat yang harus selalu berbeda. Ya, kalau dibilang LCD input apa output tergantung Pak isi touchscreen apa enggak. Ya, kalau layar laptop ada touchscreen-nya, dia kan dua ya. Ya, jadi input juga, jadi output juga. Ya. Lalu input output itu dicolok di port I/O namanya, port input output. Ya, jadi nanti kalau out dia mengirim sinyal, kalau in dia memperoleh atau mendapatkan sinyal. Ya, pasti kayak gitu. Nah, contohnya atau lebih detailnya, ya I/O itu dibagi jadi 3. Ya, programmed I/O, interrupt driven I/O, dan yang namanya DMA. Ya, program I/O, ya, berarti perangkat input output yang sudah diprogram juga, ya, yang sudah diprogram juga dan biasanya punya nilai, ya, sinyalnya ada nilainya. Contoh keyboard. Ini perangkat I/O yang diprogram juga, ya, karena dia mengirim sinyal spesifik, enter apa. Ya, huruf A sampai Z apa sinyalnya. Ya, dan perangkat mikroprosesor atau mikrokontrolernya sudah ngerti. Ya, itu namanya program I/O. Ya. Jadi kan secara spesifik ini ada berapa tombol. Ayo ada yang bisa nebak. Ini ada berapa tombol. Lalu interrupt driven I/O. Ya, interrupt by the I/O device when the device is ready to send or receive data. Interrupt driven ini maksudnya ya perangkat I/O yang kalau dicolok dia itu kayak mengganggu, maksudnya gini, tiba-tiba di komputer itu dicolok flash disk, ting dung, ya, ting dung ting gitu Windowsnya, artinya flash disknya golok. Ya, itu interrupt driven I/O. Ya, laptop saya tiba-tiba dicolok HDMI, ya, tiba-tiba kesetrum dia, HDMI-nya mau diapain nih bos? Diduplikat, di-extend, diapain. Nah, itu interrupt driven. Ya. Tapi kalau dicolok keyboard kan enggak kayak gitu dia. Dicolok keyboard, oh kerja keyboard nih. Ya, dicolok mouse, oh ini mouse. Tapi kalau interrupt driven, dicolok flash disk, dicolok HDMI, ya proyektor, hard disk eksternal, mic sih enggak ya. Ya, intinya dia ada notifnya. Ya, kalau kamu colok keyboard kan enggak pernah ada notifnya. Keyboard nih bos, mau dipakai apa enggak, kan kayak gitu ya. Keyboard nih bos, pakai huruf yang mana aja, kan kayak gitu ya. Pasti dia pakai semuanya. Ya, tapi kalau HDMI flash disk, ya flash disk dicolok mau di mount apa enggak. Ya, HDMI dicolok mau mode yang gimana, nanya dulu dia. Ya, itu interrupt driven. Berikutnya ada yang namanya DMA, Direct Memory Access. Ya, perangkat input output yang punya memori sendiri. Contohnya ini, ya, contohnya ini, adanya transfer data antara hard disk dan RAM, adanya transfer data antara RAM dengan VGA. Mungkin tidak seperti perangkat input output yang kamu kenal, colok di USB, colok di HDMI, colok di port audio gitu ya. Ada juga yang namanya Direct Memory Access. Ya, Direct Memory Access. Ya, DMA singkatan dari
Direct Memory Access, sistem yang bertugas untuk memberikan akses langsung terhadap data tanpa perlu melalui proses di CPU. Type C, Thunderbolt. Nah, nih. Thunderbolt port. Ya. Jadi ada port baru di laptop zaman sekarang namanya Thunderbolt. Ya, Thunderbolt ini teknologi DMA karena yang dicolok itu punya memori. Contoh. Ya, yang cukup menggemparkan kan ini ya. Jadi laptop bisa dicolok VGA eksternal. Ya, laptop dicolok VGA, kan pasti kamu pernah dengar beritanya. Nah, kayak gini. Ya. Jadi laptop bisa main game berat-berat karena bisa dicolok VGA eksternal. Nah, colok VGA-nya kemana? Sudah jelas tidak ke USB. Ya, dia coloknya ke Thunderbolt. Ya, laptop-laptop zaman sekarang yang harganya menengah ke atas pasti punya Thunderbolt. Ya, laptop, intip aja laptop gamingnya. Laptopnya Mardiano kayak yang punya Thunderbolt. Ya. ThinkPad saya punya. Cuma nggak tahu caranya pakai. Ada Thunderbolt-nya. Ya. Nggak tahu caranya pakai. Kayak perlu beli VGA eksternal dulu ya. Thunderbolt port. Nah, terakhir saya selalu ajak 4 kawan ini. Apple M2 nggak diajak ya. Apple M2 nggak diajak. Ya. Dia punya input output apa aja. Ya. Core i9 dia punya USB 3.2 Gen 2 colokan. Punya Thunderbolt 4, punya SATA 3, punya HD audio, punya PCIe 5.0. Ternyata regen juga sama. Ya, Arduino dia punya UART, SPI, I2C, PWM, ADC. Ya, ini untuk nyolok digital, analog, untuk nyolok LCD, untuk komunikasi serial macam-macam. SP32 juga sama. Nah, di sini kamu kelihatan bedanya Arduino Uno sama SP32. SP32 dia punya Ethernet, WiFi, Bluetooth. Ya, kalau Arduino Uno dia nggak punya konektivitas, tapi harganya beda ya. Ya, harganya yang gini-gini ini KW ya? Iya. Udah tahu kan ya? Iya. Aslinya 300-400. Kalau kamu beli yang 95.000 ini Arduino Uno rakitan. Ya. Aslinya segini harganya. Salah satu toko yang jualan yang asli, Arduino saya beli di sini. Ya. Arduino saya beli di sini. Saya punya satu yang ori. Nah ini. Nih. Saya pernah beli ini. 420.000. Dapat kotak, dapat kitab. Iya, nih. Ini yang benar-benar asli. Boardnya beda. Boardnya nggak biru-biru yang tadi digambar. Nih, nggak board yang ini. Nggak warna biru. Dia warnanya cyan gitu ya, biru apa namanya? Tosca gitu ya. Nah, ini kayak logonya. Nih. Ini dapatnya. Ya, nih dapatnya di logo desain lama. Ini. Beda intinya ya. Beda. Dapat kaca bawahnya nih. Dapat kacanya nih ya. Ya. Saya pernah beli yang ini waktu harganya masih 300 ribuan ya. Sekarang udah naik harganya.